Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1189. Malam ini untuk sesaat, burung 5 warna itu ingin berubah ke bentuk aslinya dan memperlihatkan tanduknya kepada Jiang Kufeng. Ngomong-ngomong, berikan dia cermin untuk melihat bagaimana dia bisa terjebak dalam kebiasaan ini. Ayo, Bor. Tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan Raja? Chu Chen pasti akan menghadapi bencana besar. Jika kau tetap bersamanya, kau pasti akan mati. Tentu saja, burung berwarna-warni itu sengaja menghindari telepati dan tidak membiarkan Jiang Kufeng merasakan pikiran-pikiran ini. Chu Chen tidak takut pada tulang suci Raja Su. Berdasarkan hal ini, bahkan jika Chu Chen berkompromi dengan Sui Qi tidak akan membiarkan Chu Chen pergi. Burung 5 warna membujuk Jiang Kufeng dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, burung 5 warna merasa bahwa Jiang Kufeng adalah kotoran sapi yang bau dan keras. Tatapan mata Jiang Kufeng tetap tajam, tanpa sedikit pun keraguan di hatinya. Dia memandang burung berwarna-warni itu dan menggunakan telepatinya. Aku tahu kau bukan burung biasa. Kita bertemu karena takdir. Kau harus kembali ke laut dan menjadi juru bicaraku untuk laut. Bahkan jika aku pergi suatu hari nanti, Ahdai dan yang lainnya, saudara-saudaraku di laut, tidak akan membiarkanmu diganggu di laut. Burung berwarna-warni itu merasa hidupnya seperti roller coaster. Bukankah angin di depannya adalah juru bicara daratan yang dipilihnya? Kok kali ini dia malah jadi juru bicara wilayah laut angin? Ini seperti presiden dan karyawan bertukar posisi dalam semalam. Wu Chai tidak ingin berdebat tentang masalah ini dengan Jiang Kufeng, karena bagaimanapun juga, mereka adalah juru bicara satu sama lain. Setelah beberapa saat, burung berwarna-warni itu menatap Jiang Kufeng dan berkata dengan tidak senang, "Ikutlah denganku." Jiang Kufeng menggelengkan kepalanya dan duduk bersila di tempat. "Aku, Jiang Kufeng, tidak akan pernah pergi. Dengan kekuatanmu, kamu hanya bisa menjadi umpan meriam saat malapetaka Chu Chen datang." Burung 5 warna itu berkata, "Ikutlah denganku. Aku tahu tempat yang mungkin memungkinkanmu membangun tubuh emas dalam waktu singkat." Jiang Kufeng menatap burung berwarna-warni itu dengan bingung. Pada saat ini, burung berwarna-warni itu mendengar suara hati Jiang Kufeng lagi. "Apakah kamu sedang membual?" Burung berwarna-warni, I% A Keong tanda pagar am. Jiang Kufeng tertegun dan menatap burung berwarna-warni itu dengan mata terbelalak. Tanpa alasan, burung ini benar-benar mengumpat. "Terlalu vulgar. Jangan bersumpah lagi." Jiang Kufeng menetapkan aturan untuk burung. Sesaat kemudian, mengikuti tuntunan burung berwarna-warni itu, sosok Jiang Kufeng melintas dan menghilang di dalam malam. Angin gunung menderu dan bebatuan bergulung, menutupi jejak pertempuran di gunung ini. Menjelang fajar, bayangan berdarah berhenti diam-diam di bawah pohon besar di samping batu di puncak gunung. Disinilah saudara Wu terakhir terlihat. Su Eying melihat sekelilingnya. Tatapan matanya setajam mata elang. Pertempuran terjadi di sini. Bayangan merah darah itu terus berkelap-kelip di hutan-hutan di pegunungan, mengubah posisinya,
mencari sesuatu. Tidak ada jejak saudara Wu lagi. Pada paruh kedua malam kemarin, organisasi tersebut menemukan bahwa saudara Wu telah kehilangan kontak. Jika itu adalah pembunuh Blood Tone biasa, petinggi Blood Tone tidak akan terlalu peduli. Lagi pula, dalam proses menjalankan misi, seorang pembunuh bisa saja kehilangan kontak atau mati kapan saja. Tetapi saudara Wu bertanggung jawab atas bisnis pencarian tulang suci Raja Su. Yang lebih penting lagi, saudara Wu memiliki kemampuan khusus mereka sendiri. Sebelumnya, mereka telah mengambil 2 potong tulang suci Raja Su untuk Sui Chi. Anda harus tahu bahwa tulang suci Raja Su dibagi menjadi 4 bagian. Blood Tone menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk mencarinya. Baik di zaman kuno atau era baru, para anggota Blood Tone sedang menunggu dan menantikan hari ketika Raja Su akan dibangkitkan. Saudara Wu berhasil menemukan 2 potong tulang suci Raja Su dalam waktu singkat, yang sangat meningkatkan moral manajemen puncak Blood Tone dan memberi mereka harapan untuk menghidupkan kembali Raja Su. Bloody Shadow merupakan salah satu pembunuh bayaran teratas di organisasi Blood Tone, di Golden Body Realm, dengan nama Sandy Darkblade. Darkblade mencari dengan cermat, dan perhatiannya akhirnya tertuju pada sebuah gua. Energi jahat di dalam gua jauh lebih padat daripada di tempat lain, dan bertahan lama. Mungkinkah potongan ketiga tulang suci Raja Su telah muncul di sini? Darkblade mengerutkan kening. Jika orang lain, tentu dia tidak akan memikirkan tulang suci Raja Su. Namun, saudara Wu berbeda. Mereka telah menemukan 2 potong tulang suci Raja Su untuk organisasi. Terlebih lagi, aura jahat di gua ini begitu kuat, dan itu pasti tidak ditinggalkan oleh saudara Wu. Darkblade mencari gua itu dengan hati-hati dan menemukan 3 jejak kaki yang berbeda. Ketiga jejak kaki ini bukan milik saudara Wu. Suatu gambaran terlintas dalam pikiran Darkblade. Saudara Wu menemukan tulang suci Raja Su di gua ini, tetapi dikepung oleh 3 pria kuat misterius. Akibatnya, ketiga pria kuat misterius itu membunuh saudara Wu dan mengambil tulang suci Raja Su. Tapi, di mana jasad saudara Wu? Yang tidak dapat dipahami oleh Darkblade adalah jika saudara Wu benar-benar terbunuh, mengapa pihak lain juga mengambil tubuhnya? Semakin banyak pertanyaan yang ada dalam pikiranku. Ekspresi Darkblade menjadi semakin suram. Ia berharap saudara Wu melarikan diri begitu saja, atau karena alasan lain. Tetapi jika saudara Wu dibunuh, dia pasti akan menghancurkan pembunuhnya hingga menjadi debu. Sosok Darkblade berkelebat dan menghilang dari tempatnya. Sebuah rumah tua di pinggiran kota Beijing. Ini adalah markas sementara Blood Tone. Para pemimpin puncak Blood Tone, termasuk Darkblade, memiliki 5 orang di Golden Body Realm yang bersembunyi di sini. Setelah Darkblade kembali, dia juga membawa berita bahwa saudara Wu hilang. Beberapa anggota tingkat tinggi alam tubuh emas lainnya semuanya memiliki ekspresi serius. Tulang suci Raja Su adalah sesuatu yang telah dikerjakan oleh organisasi Duri Darah selama ribuan tahun, dan bahkan dapat dikatakan menjadi prioritas utama. Setelah akhirnya melihat cahaya hari, saudara-saudara Wu menghilang dalam semalam,
dan bahkan ada sebuah insiden yang tampaknya telah mengambil tulang-tulang suci Raja Su. Malam sebelumnya, si pembunuh kerangka tidak dapat keluar dari rumah keluarga Chu. Pada saat ini, salah satu Bluton tingkat tinggi di alam tubuh emas berbicara dengan suara yang dalam. Mungkinkah hilangnya saudara Wu juga ada hubungannya dengan Chu Chen? Chu Chen menolak tawaranku, dan Su Echi sudah memberinya 2 kesempatan. Sepertinya sudah waktunya untuk melenyapkan pahlawan Tiongkok ini, Chu. Seorang eksekutif senior tertawa. Bisa dibayangkan jika berita pembunuhan Chu tersebar, seluruh daratan Tiongkok akan dipenuhi tangisan, rakyat akan berduka, dan seluruh dunia akan terluka. Sebagai pembunuh utama, semakin banyak momen seperti itu yang mereka ciptakan dengan tangan mereka sendiri, semakin bahagia mereka. Tempat di mana saudara Wu menghilang berjarak 100 mil dari kediaman Chu Chen. Darkblade berkata, hilangnya saudara Wu tidak ada hubungannya dengan Chu Chen, tetapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pertarungan kita melawan Chu Chen. Dalam pertempuran laut, Chu Chen dan istrinya bergabung dan dilaporkan berhasil menembus pertahanan alam tubuh emas setengah langkah. Untuk amannya, kita berlima sebaiknya menyerang bersama-sama. Jika kita tidak menyerang, tidak apa-apa. Tetapi jika kita menyerang, kita tidak akan memberi ruang bagi Chu Chen. 5 alam tubuh emas saling berpandangan dan dengan cepat mencapai konsensus. Bunuh Chu Chen malam ini, bab 1190, penyerahan diri secara aktif. Saat senja, di rumah keluarga Chu, Bibi baru saja menjemput Nanan dari sekolah. Song Yan menyadari bahwa Bibi terlihat agak tidak wajar dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Bibi, apakah Nanan mendapat masalah di sekolah?" Jika dalam keadaan normal Nanan, Song Yan tidak akan memiliki kekhawatiran ini. Namun, dalam 2 hari terakhir, Chu Chen telah menanamkan banyak ide jahat ke dalam diri Nanan. Dan Song Yan khawatir Nanan benar-benar akan mencobanya. Bukannya dia mendapat masalah. Bibi melirik Nanan dan berkata dengan putus asa, di kelas pendidikan jasmani hari ini, ada lomba lari. Nanan meminta untuk berlomba dengan guru pendidikan jasmani, dan guru itu setuju, tetapi pada akhirnya, ekspresi Song Yan tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Berlomba dengan guru pendidikan jasmani, bukankah ini persis nasihat yang diberikan Chu Chen kepada Nanan? Ketika Chu Chen mengetahui hal ini, dia tertegun sejenak, lalu tidak dapat menahan tawa. Orang bisa membayangkan bayangan gelap di hati guru olahraga Nanan. Setelah makan malam, Nanan mengambil pedang kayu dan pergi ke danau untuk berlatih pedang, dengan Song Yan membimbingnya di sisinya. Chu Chen berada di paviliun di tengah danau, minum kendi anggur, dan berlatih seni pedang mabuk. Cahaya matahari terbenam menyinari seluruh rumah besar, menciptakan suasana damai dan tenang. Di dalam paviliun, Chu Chen melirik ke arah matahari terbenam dan mengayunkan pedang peri di tangannya, seperti makhluk abadi yang dibuang turun ke bumi. Malam pun tiba dengan tenang. Setelah Nana selesai berlatih pedang, dia kembali mandi dan meninjau pelajarannya. Song Yan juga datang ke paviliun. "Istri, ambillah." Chu Chen menusuk Song Yan dengan pedang. Song Yan memiliki postur yang elegan dan segera menghunus pedangnya.
ilmu pedangnya seperti gadis Yue, dan dia secantik peri. Saat pasangan itu menari sambil memegang pedang, jiwa mereka tampak menyublim. Setelah latihan pedang, Chu Chen duduk. Song Yan menuangkan segelas anggur untuknya, lalu duduk di sebelah Chu Chen. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melirik bulan purnama di langit. Cahaya bulan begitu indah malam ini. Bulan berada di atas pohon willow, dan kita membuat janji setelah senja. Chu Chen tersenyum tipis dan memegang tangan Song Yan. Pasangan itu berbicara secara pribadi. Waktu berlalu setiap detik. Tiba-tiba, pupil mata Chu Chen mengecil dan dia melirik ke satu arah. Seseorang datang. Song Yan juga melihat ke atas. Sebelum sosok manusia itu tiba, kupu-kupu mulai berterbangan dalam kegelapan. Gadis iblis berpakaian kupu-kupu. Song Yan terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Chu Chen. Mengapa dia ada di sini? Chu Chen merentangkan tangannya. Aku tidak mengenalnya, sulit ditebak. Song Yan berdiri di samping Chu Chen, memperhatikan gadis iblis berpakaian kupu-kupu mendekat. Sosoknya mendarat di tepi danau, dan dia melangkah maju 2 langkah dengan langkah anggun. Dia berkata dengan suara lembut, "Xiao Dai, halo, Tuan Chu." Song Yan menatap Chu Chen. Apakah wanita jahat ini memiliki hubungan yang tidak biasa dengan suaminya? Dewi kecil itu tidak menyembunyikan emosinya sama sekali dan berteriak pada Chu Chen 2 kali. Meski itu bahasa burung, Chu Chen tahu bahwa Dewi kecil itu berteriak, "Bajingan, bajingan." Chu Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Ekspresinya acuh tak acuh, dan melirik gadis iblis berpakaian kupu-kupu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu berkata dengan lembut. Xiao Di awalnya ingin langsung kembali ke Zidujian untuk menemani Dai. Tetapi mengetahui bahwa situasi di dunia seni bela diri saat ini sedang kacau, dan bahwa 2000 milik Tuan Chu adalah organisasi yang saleh. Saya harap Tuan Chu dapat memberi Xiao Di kesempatan untuk bergabung dengan 2000. Chu Chen tertegun. Gadis iblis berbaju kupu-kupu itu ternyata berinisiatif untuk mendaftar bergabung dengan 2000. Dengan kekuatan gadis iblis berpakaian kupu-kupu, jika ia menjadi anggota tahun 2000-an, ia memang bisa menjadi jenderal tahun 2000-an. Namun, kemunculan tiba-tiba gadis iblis berpakaian kupu-kupu dan penyerahan dirinya secara sukarela membuat Chu Chen merasa bahwa gadis iblis ini memiliki motif tersembunyi. Mengapa Anda memilih untuk bergabung dengan 2000? Song Yan berbicara. Gadis iblis berpakaian kupu-kupu berpikir sejenak dan berkata, karena tahun 2000 merupakan wadah yang baik untuk pengembangan diri, aku ingin mewujudkan nilai hidupku melalui tahun 2000. Chu Chen melengkungkan bibirnya dan berkata, bicaralah dengan bahasa manusia. Gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu tidak berdaya dan menoleh ke belakang. Karena biksu bau itu mengejarku terlalu dekat. Aku tidak ingin ditangkap olehnya dan dibawa ke kuil daguan yang sepi. Dewi kecil, Chip, Chu Chen dan Song Yan saling berpandangan. Saya akan mengikuti pengaturan Anda. Song Yan mengambil inisiatif untuk berbicara. Dia tentu juga memahami pentingnya prajurit kuno seperti gadis iblis berpakaian kupu-kupu bagi Erling Ling.
Chu Chen memikirkannya dan segera berkata, "Saya punya 2 permintaan. Jika kamu bisa melakukannya, kamu bisa bergabung dengan 2000. Tuan Chu, silakan bicara." Gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu bersikap penuh hormat dan terlihat sangat berperilaku baik dan patuh. Chu Chen tentu saja tidak akan mempercayai ilusi yang diciptakan oleh penyihir ini. Wanita jahat itu telah mengaku bahwa dia bergabung dengan 2000 hanya untuk menghindari diburu oleh seorang biarawan. Pertama, kamu dapat bergabung dengan Departemen Dewa Patroli 2000 dan memanfaatkan sepenuhnya keterampilan ilusimu untuk melakukan investigasi. Chu Chen berkata, "Atasan langsungmu adalah Peri Song di depanmu." "Tidak masalah." Gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu mengangguk langsung, dan mengangguk ke arah Song Yan sambil tersenyum. "Halo, Peri Song. Kedua, aku akan memperkenalkan seseorang kepadamu, dan kamu harus mengajarinya sihir ilusi," kata Chu Chen. Dia sudah lama punya ide untuk membiarkan Jiang Yingtao mempelajari ilmu sihir ilusi dari gadis iblis berpakaian kupu-kupu. Chu Chen juga menantikan kenyataan bahwa Jiang Yingtao dapat memahami ilmu sihir ilusi lebih baik daripada gadis iblis berpakaian kupu-kupu, terutama seni pesona. Gadis iblis berpakaian kupu-kupu setuju. Chu Chen menatap Song Yan dan tersenyum. "Selamat, Anda memiliki jenderal baru di bawah komando Anda." Song Yan menghampiri gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu dan berkata, "Xiao Dai, panggil saja aku Kapten Song. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku bukan peri." "Halo, Kapten Song." Gadis iblis berpakaian kupu-kupu berperilaku sangat baik malam ini. Tidak peduli apapun permintaannya, dia setuju tanpa ragu. Chu Chen bahkan merasa jika dia menyarankan gadis iblis berpakaian kupu-kupu berlatih ilmu bela diri dan melindunginya malam ini, gadis iblis berpakaian kupu-kupu akan dengan serius mendorong Chu Chen. Tindakan wanita jahat ini sulit dipahami. "Baiklah, Anda akan melapor secara resmi ke sana besok pagi." Chu Chen melambaikan tangannya, bermaksud mengusirnya. Ketika sepasang kekasih berlatih bela diri, tentu mereka tidak akan membiarkan gadis iblis berbaju kupu-kupu melindungi mereka. "Saya bukan orang seperti itu." Gadis iblis berpakaian kupu-kupu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan langsung mengangguk, "Oke." Di kejauhan, tiba-tiba, napas lain datang dari jauh. Ekspresi gadis iblis berpakaian kupu-kupu berubah, lalu kembali normal. Melihat kepala botak besar yang bersinar di kegelapan malam di kejauhan, gadis iblis berbusana kupu-kupu mencibir. "Aku sarankan kau pergi. Aku sekarang adalah anggota 2000 di bawah Tuan Chu. Jika kau berani menyentuhku, kau akan menjadi musuh Tuan Chu." Inilah perasaan menemukan seseorang yang mendukung Anda, dan Anda merasa percaya diri saat berbicara. "Bagus, bagus." Biksu Yitong menangkupkan kedua tangannya dan menatap Chu Chen. "Tuan Chu, gadis iblis ini berinisiatif untuk menyerah dan bergabung dengan 2000 agar tidak diburu oleh organisasi duri darah." Mendengar ini, wanita jahat di Ei menggertakkan giginya karena marah. "Dasar biksu Bao." Chu Chen terkejut. "Apa maksudmu?" Sueci pernah mengundang gadis iblis ini untuk bergabung dengannya, tetapi dia menolaknya. Sueci tidak akan membiarkannya pergi.
Biksu Yitong berpikir sejenak dan berkata dengan sederhana, maksud gadis iblis itu adalah ketika Sui Chi datang untuk membunuhnya, pahlawan Chu akan berada di sana untuk menangkis pisau itu. Bersambung.